Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihil kiram wa ila hadrati sultanil awliya Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, hadrati Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Hujjatul Islam qaddasallahu sirrah, wa hadrati jami' ulama'in al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Khalil Bangkalan, hadrati Syekh Hashim Asy'ari Jombang wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim, wa ila hadrati masyayikhina khususan Yai Ruhiyat, Yai Ilyas Ruhiyat, Yai Dudung Abdul Halim Ruhiyat Cipasung, hadrati Muhammad Tengku Toha Karawang, Muhammad Bagus Bakri Sempur, Abu Yatim Yati Banten, Muhammad Syairi Muhammad Mujahid Abdus Salam Cirebon, wa Ammi Kiai Bunyamin bin Muhammad Syafi'i wa Jaddi Muhammad Syafi'i bin Bajausin wa azwajihim usulihim wa furu'ihim li jami'al muslimin wal muslimat minal masyriq ila al maghrib, ghafarallahu dzunubahum wa khatayahum khususan walidayya, Allahumma ighfir lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah Facebook rahimakumullah, mohon maaf agak terlambat karena biasalah ada sesuatu yang tidak bisa diwakilkan oleh siapapun ya. Nyata pusing ngelpus bari ngisi. Terima kasih, alhamdulillah pagi hari yang cerah setelah semalaman Kerawang diguyur hujan. Kita masih mendengar nyanyian burung di pagi hari serta deru mesin kendaraan. Kita masih diberikan umur yang panjang, badan yang sehat. Semoga kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang hadir, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mobil khusus Aki Udin ya, ajengan muda kita dari Tasikmalaya. Ada Mang Dindin Ibrahim, ada Ustadz Farid, ada Ustadz Yusuf Bakhtiar, yang katanya Ustadz Yusuf ini hari ini akan mengantarkan putranya mondok di Kempek Cirebon. Ya, kalau Kempek Cirebon masih bisa diantar sama orang tua. Malam tadi saya memberangkatkan anak ke Lirboyo, anak saya yang kedua Muhammad Al-Hikam, tapi tidak bisa dianterin ke sana karena Lirboyo Jawa Timur PSBB ya, masih PSBB, pandemi corona masih sangat berbahaya di sana, jadi orang tua tidak boleh nganter. Jadi kebetulan ada rombongan, ada 3 bis dari Kerawang yang berangkat ke pesantren Lirboyo. Jadi nitipin anak, mondok anak itu belum bisa diantar sama orang tuanya. Ya mohon doanya ya, semoga anak-anak saya khususnya, anak-anak kita semua yang khususnya sekarang sedang menimba ilmu di pondok-pondok pesantren, di berbagai perguruan tinggi dan universitas. Anak-anak kita semua dijadikan Allah anak-anak yang solehin dan solehat, bisa menolong kita orang tuanya baik di dunia lebih-lebih di akhirat yang kekal abadi. Amin ya rabbal alamin. Buah Pak Haji Ujang Yusuf SAG hadir ya, sopir ambulan gratis SAG. Terima kasih Haji Ujang. Haji Iskandar Uceng kesudang si Uceng. Alhamdulillah ya, Uceng selalu standby setiap pagi. Ada ponakan saya ini Neng Yanti ya di Tangerang. Terima kasih Neng Yanti. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na wa bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa alam kudunya wa anjeun anna taubata kana sanyana tobat fardu ainin eta teh fardu ain minad dzunubi tina pirang-pirang dosa al kabairi boh anu gede was-saghairi atawa anu leutik fauron harita keneh. Fainal israra kana sanyana tulu-tuluyan dina dosa ala saghairi kana dosa nu laletik yal hakuha bakal nganutan ya israr kana saghair bil kabair ku dosa-dosa anu gede. Qala nyariosa Allah Ta'ala walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim al-ayah. Ketahuilah, kata Imam Ghazali, bahwa sesungguhnya taubat dari seluruh dosa, baik yang besar maupun yang kecil, itu fardu ainin. Hukumnya fardu ain, tidak dibebankan kepada siapapun, tetapi dibebankan kepada individu muslim, kepada masing-masing diri dari setiap muslim. Fauron, seketika ketika kita ingat akan dosa sadar, maka jangan ditunda besok, nanti besok saya mau tobat. Jangan, langsung hari takeneh. Pertama kita mengucapkan istighfar astaghfirullahaladzim. Lalu kita menyesali apa yang kita lakukan, lalu ada azam dalam hati, ada niatan untuk tidak mengulangi dosa itu lagi. Fa innal israr 'ala as-saghair yalhaqu bil kabair. Jangan pernah menganggap bahwa dosa yang kita lakukan itu kecil, padahal di hadapan Allah tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Kalau kita melihat Allahnya, memandang Allah sebagai Tuhan yang maha besar, sementara kita melakukan dosa dan apalagi menyepelekan dosa itu, walaupun kecil, maka dosa itu menjadi besar di hadapan Allah. Tapi sebaliknya, sebesar apapun dosa kita, ketika kita menyadari akan kekeliruan, akan kesalahan diri, akan aniaya diri kita, zalim terhadap diri kita, maka sebesar apapun dosa itu di hadapan Allah menjadi kecil. Jangan pernah kita membiarkan dosa itu berlarut-larut, berjalan terus-terusan. Dosa letik iyalah, pilage nempo film film untuk para rubuh, pilage nempo film biru. Nah, ini dianggap kecil, katanya memandang orang lain itu ya termasuk minas saghair, bisa dihilangkan dengan air wudhu. Jangan pernah kita menganggap kecil sebuah dosa. Kalau sudah menganggap seperti itu, maka nanti dosa itu akan terus bertumpuk. Yang kecil ini terus kalau dilakukan secara kontinu, secara terus-terusan, maka yalhaquha bil kabair, nanti akan diikuti dengan dosa yang besar. Yang kecil juga lama-lama menjadi besar, yang kecil juga bisa menyebabkan dosa besar. Maka oleh karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina. Jadi tidak langsung kepada zinahnya, tetapi takribatuz zina, mendekati zina itu yang kadang-kadang dianggap oleh manusia sebagai dosa kecil, itu justru yang dilarang oleh Allah. Jangan kau dekati zina. Karena dari pendekatan zina ini, misalnya melihat ya gambar-gambar atau film-film porno dan lain sebagainya, di situ nanti akan ada imajinasi, akan ada khayalan yang dibantu dengan
bisikan-bisikan iblis dalam hati orang itu, maka lalu dia akan mencari kesempatan untuk melakukan dosa yang jauh lebih besar daripada melihat film porno itu. Akhirnya banyak anak-anak muda terutama yang masih cetek sekali ilmu agamanya, keimanannya tipis. Akhirnya karena selalu hobi melihat film-film tersebut, film-film porno itu adalah keinginan dalam hatinya untuk mencobanya sebelum pernikahan, untuk mencobanya secara tidak sah. Ya, terjadilah dosa besar. Maka kata Imam Ghazali, jangan pernah israr terhadap dosa kecil, karena yalhaquha bil kabair, akan diikuti dengan dosa-dosa yang besar. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Ta'ala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru lidzunubihim. Surat Ali Imran ayat 135. Dan orang-orang yang andai kata apabila mereka melakukan fahisyah, melakukan dosa yang berhubungan, fahisyah itu biasanya yang berhubungan dengan kejahatan seksual, ya. Zalamu anfusahum, mereka zalamu anfusahum, atau mereka zalim terhadap diri mereka sendiri, dengan judi, apa itu, mabok-mabokan, narkoba dan lain sebagainya, perzinahan. Sekarang ini orang mau melakukan dosa apa saja gampang. Dulu misalnya dulu di zaman saya masih kecil, kalau pengen apa itu namanya lihat aurat perempuan itu mesti nongkrong di pinggir jalan, lihat cewek yang dibonceng pakai rok mini, baru kelihatan ningalian ngongkong, ya. Atau misalnya ngintip-ngintip orang mandi di sungai, di kali, misalnya di sepanjang Dengklok arah Pakis Jaya ke sana kan itu ada kali porno tuh, ya. Dengklok ke Cibuaya juga sama, bukan California tapi kali porno. Banyak cewek-cewek yang mandi di kali, yang nyuci di kali. Nah, kalau dulu itu susah. Kalau sekarang ini nih, dengan teknologi Dajjal ini, melalui handphone yang dipegang oleh anak-anak kita, gampang sekali orang melakukan dosa itu. Apalagi kejahatan-kejahatan yang lainnya banyak dan mudah untuk dilakukan di negeri sebebas Indonesia ini. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Maka oleh karena itu, sekali lagi, jangan pernah israr ala shaghair, menganggap dosa menganggap kecil dosa yang kita lakukan dengan terus-terusan melakukan dosa tersebut, karena itu nanti akan berakibat melakukan dosa yang jauh lebih besar dari yang dianggap kita, yang oleh kita dianggap kecil. Wa taubatun nasuh, hari ini disebut taubat nasuha. Ada dalam ayat yang lain, wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Apa yang disebut dengan taubat nasuha itu? Ayatu bal abdu zahiran wa batinan nadiman ghairu azimin al aud. Mana teh? Apa itu? Yang disebut dengan taubatan nasuh adalah seseorang melakukan tobat zahiran wa batinan. Bukan hanya di luarnya saja, bukan hanya penampilannya saja sudah hijrah. Ya, nggak mau orang anak sekarang nggak mau disebut tobat, nggak mau disebut insaf, pengennya disebut hijrah. Ya nggak apa-apalah, itu cuma istilah saja.
Cuma ya kalau saya sih senengnya ya bilangnya insaf atau tobat saja. Karena itu warisan dari Quran sendiri, warisan bahasa Quran, bahasa hadis, kemudian bahasanya para wali, kiai-kiai dulu. Kalau ada orang yang insaf, orang yang berhenti melakukan perbuatan dosa, ya orang itu sudah tobat, orang itu sudah insaf. Bukan orang itu sudah hijrah ya, tapi disebutnya orang itu sudah tobat atau insaf. Yang disebut dengan taubatan nasuha adalah seseorang bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, menyadari akan semua dosa-dosa yang dilakukannya, zahiran wa batinan. Zahir dan batin, bukan hanya penampilannya saja. Wah, ini penampilannya sudah kelihatan pemuda hijrah ini. Ada sudah kemana-mana pakai baju koko, kemana-mana pakai jubah, kemana-mana pakai baju khas Pakistan. Sebetulnya itu Pakistan, India ya, bajunya seperti itu, koko yang agak ke bawah itu. Kemana-mana taklim, ikut pengajian. Nah, ini kelihatannya sudah insaf ini, sudah tobat ini. Wah, ini hijrah ini, pemuda hijrah ini. Bukan hanya itu, bukan hanya penampilan, tapi juga batinnya, dalemannya, hatinya. Udah tobat belum dia? Nadiman, dia merasa menyesal apa yang dilakukannya dulu itu memang salah dan tidak mengulangi lagi. Alal aud, untuk kembali melakukan dosa itu. Bagaimana membedakan dosa obatnya orang yang dizohir saja, di penampilan luar saja, dengan orang yang benar-benar tobat dengan hatinya? Nah, ini disampaikan oleh Imam Ghazali selanjutnya. Wa mislu man taba zahiran faqat kamisli mizbalatin basato 'alaiha dibajun wan nasu yanzuruna ilaiha wa yata'ajjabuna minha. Adapun perumpamaan orang yang bertobat luarnya saja, penampilannya saja, casingnya saja, itu kamasari mizbalatin, seperti tidak ada bedanya seperti tong sampah. Ya, namanya tong sampah, ya di dalamnya pasti sampah. Masa tong sampah di dalamnya tahu? Nah, tong sampah ya, tong di dalamnya sampah. Basato alaihi dibajun, yang ditutup ya, basato menutup alaiha, di atas mizwalah itu dibajun sutra. Jadi tong sampah yang di dalamnya memang sampah, tetapi di atasnya ditutup, dilebarkan itu kain sutra. Wan nasu yang zuruna ilaiha, orang-orang pada melihat, memperhatikan, memandang tong sampah itu. Dilihatin tong sampah itu, yang kelihatannya bukan tong sampah, tapi ya sutranya. Waduh, benar ini sutra, pakai nutup tong ya, tempat sampah kan kelihatan tempat sampahnya, yang kelihatannya ya sutranya itu. Wa ta'ajjabuna minha, sampai orang-orang pada kaget. Wah, ini si sutra ini asli nih. Fa idza kushifa anhal ghitha'u, andai saja dibukakan si sutra itu, tutupnya itu, a'radu anha, waduh, begitu sutra disingkirkan ya, dibuka, disingkapkan, apa nih isinya? Ternyata sampah. Maka a'radu anha, akhirnya ya orang-orang pada kabur, pada minggir dah, pada minggat. Nah, fakadzalika khalqu, demikian juga kita, demikian juga manusia, demikian juga makhluk. Yang zuruna ila ahli ta'ah, orang-orang itu melihat ahli ta'at di zohirihi, zohirnya saja.
Ini kelihatan ini udah kemana-mana pakai baju koko, kemana-mana pakai jubah, gamis. Kadang-kadang gamisnya kotor, belum dicuci, akhirnya daster istrinya dipakai. Kemana-mana udah pakai peci ya, udah pakai udeng-udeng. Pasti ini orang ini ahli taat ini. Pakai gamis, pakai udeng-udeng, pakai sorban. Ini alim ini. Wah, ini alim ini. Ulama ini, ulama besar ini. Soalnya penampilannya juga beda. Udah ngarab bener ini. Udah mirip orang ngarab. Nah, penampilannya meyakinkan. Orang itu ya seperti itu tadi, melihat sutra yang menutup tong sampah. Kelihatannya ya yang kelihatan yang nampak sutranya. Padahal ya di dalamnya ya sampah. Demikian juga orang-orang sekarang. Banyak orang yang melihat orang lain itu dari penampilannya. Melihat, menilai, bahkan menghakimi. Ini yang lebih bahaya. Menghakimi orang lain dengan melihat casingnya, penampilannya. Kelihatannya udah pakai gamis kemana-mana, pasti alim ini. Syekh ini. Waduh, pakai gamis, udeng-udeng, sorbannya ngangsar, nepikeun ka bisa sasapu pakai sorban. Ini pasti ini orang yang ngalim, tukang ibadah, tukang taat. Kelihatannya di jidatnya juga ada tanda hitam. Kalau Uceng bukan jidatnya lagi yang tanda hitam, tapi ya seluruh badannya memang seluruh wajahnya ya tanda hitam semua. Ya kalau Haji Uje ya masih lumayan lah, Haji Ujang Yusuf di sini ada tanda hitam, tapi saya yakin itu bukan karena rajin sujud ya, tapi karena bekas bisul. Dah ini kuat hayang disebut ahli tahajud, Haji Uje segala aya di dia balak hidung dua, ngepret. Nah, orang itu melihat casingnya. Ini ahli taat ini. Ini tukang sholat. Wow, berjamaah. Kalau berjamaah kita kalah dah. Sebelum azan mereka sudah di masjid. Tiap hari Senin, hari Kamis puasa. Malam harinya tahajud. Kelihatan ini orang ahli taat ini. Fa'idha kushifal ghita yaumal qiyamah. Andai kata nanti di hari kiamat, yaumat tublas sarair, pada hari itu akan ditampakkan semua rahasia-rahasia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'radatil malaikatu anhum, maka para malaikat berpaling dari orang itu, kabur, minggir, gak mau deket-deket sama mereka yang memang kelihatannya casingnya bagus, kelihatannya tukang ibadah, tukang sholat, tukang puasa, tukang nyantuni yatim. Oleh karena itu, waliza kata Imam Ghazali, qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini populer ini hadis, riwayat Imam Muslim. Inna allaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat, tidak memandang, tidak menilai kepada penampilan kalian. Penampilan yang katanya islami, pakai peci, pakai koko, pakai sarung kemana-mana, pakai gamis, pakai udeng-udeng. Wah, udah kelihatan soleh banget dah, kelihatan ahli taat banget. Allah nggak pernah mandang jubah, Allah nggak pernah mandang gamis, nggak pernah mandang penampilan seperti itu. Yang dilihat bukan hanya sholat kamu, bukan hanya santunan yatim kamu, bukan hanya nyantuni jompo saja. Yang dilihat bukan haji dan umrohnya, tapi walakin yang zuru ila qulubikum. Nanti yang Allah lihat, yang Allah nilai adalah hatinya. Apakah yang sholat yang dia lakukan memang hanya karena Allah, atau karena calon mertua, atau karena
ingin disebut oleh orang lain. Nyantunin yatim itu karena perintah Allah dalam hatinya, atau karena memang ingin disebut sama orang-orang itu bahwa dia ini penyantun yatim, sampai dimuat di medsos di mana-mana, bila perlu ngondang wartawan, televisi, koran, televisi menayangkan, koran memuat beritanya, media cetak elektronik memberitakannya. Allah itu tahu. La yang zuru ila suwarikum, Allah tidak pernah melihat luarnya, tidak melihat casingnya, walakin yang zuru ila qulubikum, yang Allah lihat, yang Allah nilai adalah hatinya, keikhlasannya. Makanya ketika kita berdoa doa iftitah yang selalu kita baca ketika kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah gak melihat orang sudah bertobat dari dosa-dosanya itu dari casingnya, gak pernah. Allah itu melihat hatinya. Oleh karenanya dalam kesempatan yang lain Kangjeng Nabi mengatakan juga, kam min amalin banyak sekali amal yang kelihatannya itu yatasawwaru bisurati amalil akhirah, kelihatannya amal akhirat, sholat, puasa, zakat, sedekah jariyah, haji, umroh, itu kelihatannya casing akhirat ini pasti dapat pahala banyak ini. Tapi payasiru bisu'in niyati min a'malid dunia, dia ketika di akhirat orang lain berbondong-bondong masuk surga, dia masuk neraka. Nanya dia, Tuhan, ya Allah, saya kan tukang sholat, saya tukang puasa, tukang nyantunin yatim, saya jariyah, saya nggak kurang-kurang, haji umroh, bahkan bukan sekali dua kali saya umroh, setahun ada 2-3 kalinya saya. Tapi kok kenapa saya masuk neraka? Ya kata Allah, kamu dulu haji umroh bukan karena aku, sholat bukan karena aku, puasa, zakat, sodakoh, ya, karena ingin dipuji orang saja. Udah tagih tuh sama orang-orang yang dulu kamu ingin mereka bilang bahwa kamu ini orang-orang baik, orang-orang yang baik. Silakan ngomong sama orang-orang supaya mintain pahala sama mereka. Yang nggak bisa, masa orang bisa ngasih pahala, akhirnya terjerumuslah dia ke dalam jurang kesengsaraan. Nauzubillahi min dzalik. Dan Wildan, antosannya. Nah, santai ya, siapa ini yang hadir? Ada Kang Miftah Aziz, Gus. Nah, ini Gus Miftah palsu ini. KW. Ada Kang Haris Hara, ada Mulia Mulyana. Semuanya saja yang hadir, terima kasih. Ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi dulu, Ceng, Uceng. Haji Uje, ngopi Haji Uje. Ini tangan kanan ya, tapi mungkin kelihatan di HP tangan kiri. Woi, Kang Memel pakai L hadir juga. Awas, jangan coba-coba bilang Memel pakai R, jadi Memer nanti ya. Kang Memel, terima kasih Kang Memel. Ya. Dian Saipullah, ya terima kasih Ustaz Dian Saipullah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu an, diterima dari Ibnu Abbas, kam min taibin yaji'u yaumal qiyamati yadhunnu annahu taibun wa laysa bitaib. Katanya Imam Ibnu Abbas, ya, seorang sahabat Nabi yang diberi kecerdasan untuk menjadi mufassirul Quran, seorang sahabat Nabi yang termasuk ulama sahabah, ulamanya para sahabat. Beliau berkata seperti ini, kam min taibin yaji'u yaumal qiyamati yazunnu annahu taib wa laysa bitaib.
Banyak sekali orang yang bertobat, orang yang mengaku bertobat, menyangka bahwa dirinya sudah bertaubat, tetapi nanti di yaumil qiyamah akuannya itu tidak diakui oleh Allah. Walaysa bitaib, dia tidak termasuk orang yang bertaubat. Kenapa demikian? Li'annahu lam yahkum abwabat taubah minan nadam wal azmi ala adamil aud wa raddil mazalim li arbabiha wastihlalihim minha. Karena orang tersebut disebut tobat palsu karena dia tidak melalui pintu-pintu tobat yang memang sudah ditetapkan oleh Allah. Apa itu? An-nadam. Yang pertama nelongso, sedih, menyesal, menyesal. Adanya penyesalan dalam hati. Ya Allah, kenapa aku harus melakukan itu? Ya Allah, kenapa aku harus terjerumus pada dosa itu? Ya Allah. Penyesalan adanya dalam hati. Kemudian wal azmi ala adamil aud. Dia juga syarat tobat itu adalah yang tidak dilalui oleh orang itu adanya niat untuk tidak kembali terhadap dosa yang dilakukannya. Kemudian waraddil mazalim. Yang ketiga syarat tobat itu adalah raddul mazalim, mengembalikan di arbabiha, mengembalikan hak-hak orang yang dizoliminya. Kalau misalnya pernah nyuri, ya seharusnya dikembalikan yang pernah dicuri itu. Kalau misalnya pernah ngambil apa itu mangga tetangga, ya nanti harus datang, Mang, cari teh tas di sawah, capek ningali aya buah, aduh ngeunah yang ngarujak metik weh. Harus ngomong. Kalau sama satu orang sih mending ya, mungkin bisa apa namanya, bisa minta halalnya, wastihlalihim minha, minta dihalalkan. Itu mungkin kalau orangnya 1, 2 ya masih bisa lah ya. Tapi kalau orangnya sekabupaten, orangnya yang dicolong itu seprovinsi, orang yang dicolong yang di hak-haknya itu 1 negara. Masya Allah, gimana beratnya. Kita bayangkan tanggung jawab seorang pemimpin manakala dia mengambil hak rakyatnya yang seharusnya digunakan untuk membangun malah dimakan sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Bagaimana susahnya dia harus mengembalikan hak-hak seluruh rakyatnya. Misalnya kalau seorang lurah ya masih mending satu desa. Ya harus presiden satu negara, harus minta halal, minta diridokan sama semua orang. Kalau memang dia pernah makan duit rakyat yang bukan haknya, malah digunakan untuk kepentingannya dan kepentingan keluarga dan golongannya. Na'udzubillahi min dzalik. Dia tidak melakukan itu. Dia merasa di hari kiamat itu sudah menjadi orang yang taibin, yang bertobat. Padahal pintu-pintu tobat tidak dilaluinya, tidak pernah menyesal, bahkan tidak pernah merasa bahwa dia itu mencuri hak orang lain. Tidak ada azam dalam hatinya untuk tidak kembali melakukan dosa itu, ya karena memang tidak merasa. Tidak pernah mengembalikan hak orang yang dizoliminya. Tidak pernah minta halal kepada orang yang pernah disakitinya. Tidak pernah minta halal kepada orang yang pernah dicolong hartanya. Nah, ya. Kalau misalnya dia tidak melakukan istihlal, misalnya
orangnya sudah mati atau memang tidak diketahui keberadaannya. Saya misalnya punya dosa kepada Haji Uje, kepada Uceng, Ucengnya mati. Nah, saya meminta dihalalkan, ternyata Ucengnya mati duluan. Waduh, saya datangi keluarganya. Kalau misalnya keluarganya susah untuk ditemui, nah, aksaro minal istighfari lahu walahum. Ya banyak istighfar saja, bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang-orang yang hak-haknya diambil sama kita. Ya, kita orang NU ketika selesai sholat mafrudot itu, ya sholat fardu, kita membaca istighfar, astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya. Istighfar ini jangan sampai terlewat ya. Wali ashabil huquqil wajibati alayya. Ya Allah, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, dan ampuni semua dosa orang-orang yang hak-haknya wajib kepada saya. Yang pernah saya bentak, pernah saya sakiti hatinya, pernah dicolong hartanya. Ashabil huquqil wajibati alayya. Nah, banyaklah minta ampun kepada orang yang kita zolimi itu. Asallah ayyurdiyahum anhu. Semoga Allah, besar harapan Allah akan ridho kepada orang tersebut, kepada baik yang melakukan zalim maupun yang dizoliminya. Asallah yardiyahum anhu. Semoga Allah, besar harapan Allah akan ridho juga kepadanya, kepada orang yang menzolimi itu, yang berbuat dosa itu, dan juga meridhokan, mengikhlaskan apa yang dilakukannya kepada orang-orang yang pernah dizoliminya itu, dimaafkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberi kekuatan kita lahir dan batin untuk selalu taat kepadanya, menghindari semua dosa besar maupun kecil. Allah memberikan kekuatan kita untuk bisa bertobat, ar-ruju' ila Allah, dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mau husnul khatimah? Jauhe Mbah Hasim. Siapa yang mau ngurusi NU, maka dia adalah santri Mbah. Kata Mbah Hasim tuh, santriku. Dan aku doakan dia dan keluarganya mati husnul khatimah. Ini jauhe Mbah Hasim, fotonya yang ada di belakang saya. Ya, jadi pengurus ranting, jangan gengsi. Jadi apa? Jadi banser, jadi pengurus lembaga, pengurus bano, muslimat, patayat. Insya Allah dari santrinya Mbah Hasim, Hadratul Syekh Mbah Hasim Asy'ari, yang kita yakini orang yang sangat dekat dengan Allah. Ya, kalau jadi santrinya Mbah Hasim, ya kata Mbah Hasim, saya doakan dia dan keluarganya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bimuradih, wallahu alam biswab, wa ilaihil marji wal ma'ab. Insya Allah nanti ketemu besok pagi ya, di jam yang sama, di akun Facebook yang sama. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.